Ada banyak trik dan tips yang kita harus hati-hati ya, karena handphone ini sebenarnya bukan handphonenya, tapi ada software yang bisa melakukan remote terhadap perangkat yang lain. Dan itu sebenarnya bisa terjadi kalau misalnya terjadi orang itu punya, sekarang kan banyak misalnya CCTV, closed circuit television di rumah ya. Nah, closed circuit television di rumah itu bisa kemudian kita akses dari handphone kita. Tapi jangan lupa, kalau kita tidak merahasiakan baik-baik code-nya atau password-nya, otomatis orang juga bisa mengakses juga. Jadi belum tentu rumah kita aman malahan, karena orang lain justru bisa. Jadi makanya kalau saya sendiri ada CCTV di rumah, saya sengaja tidak membuat bisa diakses menggunakan handphone. Saya tutup itu door itu untuk ke handphone ya, akses IP itu saya tutup supaya apa? Ya kalau mau lihat ya dari hard disk langsung gitu, supaya tidak ada orang mengakses. Nah, demikian juga dengan kalau kita bisa masukkan program ya semacam itu, kalau dulu istilahnya program worm itu ya, kayak cacing gitu. Worm itu istilahnya untuk kemudian masuk kepada handphone orang, otomatis dia bisa mengirimkan. Jadi sebenarnya secara tidak sadar handphone kita mengirimkan pesan ke terhadap handphone yang lain. Ya, itu tidak meremote langsung, tidak. Tapi dia mengirimkan pesan terhadap handphone yang lain, dan kemudian pesan itu bisa diikuti dengan data. Apakah foto, apakah video. Jadi dia diperintah untuk melakukan jalan gini. Ada film yang bagus untuk ini ya. Dulu filmnya judulnya IT, Information Technology, yang main Pierce Brosnan beberapa waktu yang lalu, sekitar 5 tahun yang lalu. Ya, itu dia melengkapi rumahnya dengan perangkat canggih, tapi kemudian bisa di-remote dari luar oleh pacar anaknya yang ditolak oleh Pierce Brosnan, dan kemudian putrinya yang lagi mandi bisa kemudian di-remote supaya bisa muncul di sini. Jadi hati-hati. Teknologi informasi itu selalu bermata dua. Satu bisa positif, satu bisa negatif. Kalau kita diminta untuk menginstal sesuatu, ada ajakan untuk kemudian melakukan install ini atau masuk ke link ini, bit.ly dan lain sebagainya, hati-hati. Ya, gitu-gitu bisa jadi kita dipaksa untuk terjerat pada satu link, atau orang lain ada juga yang ini juga bisa mencuri data tabungan kita, phishing namanya. Atau misalnya ajakan, misalnya beberapa hari yang lalu ada juga misalnya penawaran dari sebuah gerai rumah makan ya, rumah makan siap saji, katanya gratis ada box makanan. Kalau kita masuk ke situ, otomatis justru data-data kita yang keluar ya, apalagi kalau kita ditanya password. Dan biasanya ini kejelekan orang kita, passwordnya biasanya sama, password buat handphone, password buat tabungan, password buat yang lain biasanya sama, sehingga setelah si orang yang melakukan ini dapat passwordnya, dia mencoba untuk ke handphone yang lain. Kejadiannya banyak ya, bahkan wartawan senior Pak Ilham itu juga pernah kejadian kalau itu dikerjain waktu di luar negeri, handphone beliau diretas nomornya, sebenarnya bukan diretas itu ada orang yang kemudian bisa dengan KTP palsu membuka kembali atau mereduplikasi nomornya dari BX Exchange ini, jadi Bintaro Exchange, dan kemudian dia dapat nomornya. Otomatis kalau nomor kita itu kan sudah terhubung biasanya dengan Yahoo, dengan Google, dengan lain sebagainya, otomatis data-datanya masuk semua. Jadi sekali lagi hati-hati ya terhadap permintaan, apalagi kalau ada yang minta OTP, one time password, itu juga harus hati-hati.